Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai presentasi proposal skripsi kita hari ini ya. Pertama, saya akan mengabsensi dulu presenter hari ini ya. Bagi yang saya sebutkan namanya, tolong mengatakan hadir ya. Pertama, Arman Ansari. Hadir? Tidak. Ramadhani Saputra. Hadir tidak? Tidak ada. Berry Edona. Hadir. Halo? Berry Edona. Hadir. Hadir. Yezi Dwi Yulianingsih. Hadir, A. Hadir. Wahyu Ramadhani. Hadir, A. Hadir. Adil Pratama. Ya. Hadir? Ya. Kecil suaranya ya? Oke. Ya. Baik, jadi yang belum hadir Arman Ansari dan Ramadhani Saputra. Oke, tidak apa-apa, mungkin tidak hadir hari ini. Baik, pertama saya mengingatkan kepada presenter hari ini bahwa yang disampaikan ya tidak perlu terlalu panjang lebar, ringkas, padat, langsung ke langsung ke poinnya ya. Jadi yang perlu Anda sampaikan itu cukup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan hipotesa. Ya, setelah hipotesa langsung masuk ke design input output. Karena waktu kita tidak banyak, masing-masing hanya mendapatkan waktu 15 menit maksimal ya. Lalu kepada audiens yang hadir juga jangan lupa untuk mengisi absensi di menu chat. Ya. Baik, kita mulai saja yang pertama ya. Jadi kepada Berry Edona Pratama saya persilahkan. Ya. Berry Edona, siap? Ya, Tua. Bisa share screen nggak? Bisa. Ya, oke. Ya. Halo, Pak. Ya. Bisa share screen nggak? Ini PowerPoint-nya belum dibuat PDF nih ya. Nggak bisa dia langsung PowerPoint katanya. Enggak, dia nggak perlu pakai PDF, PowerPoint saja. Jalankan PowerPoint ini presentasi Anda, terus di share screen. Bisa? Gimana? Nggak bisa dia. Mestinya bisa ya. Enggak, saya bertanya, Anda pernah share screen di Zoom? Kemarin pernah Kak dicoba. Bisa aja. Oke, Ini kita coba katanya... dulu ke presenter berikutnya dulu ya. Nanti kita lihat bisa apa tidak. Ya. Baik, berikutnya coba kita ke Yezi Dwi Yulianingsih. Iya. Ya, Yezi silakan, bisa nggak share screen?
mana tampil dah. Ada tampil, A? Belum. Itu aja. Berry belum di stopnya lagi, A. Tapi sih lah, baik. Enggak, di layar tidak terlihat apa-apa kan? Di sini ini udah tampil, A. Ya, ya. Berry, ini tolong dimatikan dulu, Berry. Stop screen. Ini punya Berry Edona masih aktif di layar. Udah saya matikan. Coba. Oke, bagus. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidianisi, BP 17178, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan hasil seminar penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data Agenda, Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis web pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan atau DPMPTS Nakar Kabupaten Agam. Yang pertama, latar belakang. Permasalahan yang sering muncul pada DPMTS Naker ini, yang pertama, data yang disimpan tidak jadi historis dan adanya risiko kehilangan data. Yang kedua, butuh waktu lebih untuk mencari data terdahulu yang banyak, dan data yang disimpan kadang tidak sesuai dengan temuan yang ditemukan. Yang ketiga, laporan yang dibutuhkan hanya dilihat dari buku agenda. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu apakah dengan sistem informasi ini dapat membuat data yang disimpan jadi historis dan dapat menghilangkan risiko kehilangan data. Yang kedua, apakah dengan sistem informasi ini dapat mempersingkat waktu dalam mencari data terdahulu yang banyak. Yang ketiga, apakah dengan sistem informasi ini dapat menghasilkan laporan yang mudah dibaca dan efisien. Ketiga, batasan masalahnya yaitu agar penulisan laporan penelitian ini terarah pada persoalan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta terorganisasi dengan baik, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu pada pengelolaan agenda surat masuk dan surat keluar sampai pembuatan laporan seperti data surat masuk, data surat keluar, laporan surat masuk, dan laporan surat keluar. Yang keempat, hipotesa. Diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat membuat data yang disimpan jadi historis dan dapat menghilangkan risiko kehilangan data. Yang kedua, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempersingkat waktu dan pencarian data yang sangat banyak. Yang ketiga, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat menghasilkan laporan yang mudah dan efisien. Yang keempat, desain output dan input. Terima kasih. Lagi. Desain input outputnya yang pertama, laporan surat masuk. Laporan surat masuk per periode. Lihat yang kita terlalu cepat. Jangan kayak dikejar ini, kecepatan, pelan-pelan. Yang pertama, laporan surat masuk. Yang kedua, laporan surat masuk per periode. Yang ketiga, laporan surat masuk per kabit. Yang keempat, laporan surat keluar. Kelima, laporan surat keluar per periode. Laporan surat keluar per kabit. Dan desain inputnya, satu, from login. Kedua, input terima surat sekretaris. Ketiga, input surat masuk administrasi persuratan. Yang keempat, input disposisi administrasi surat. Yang kelima, disposisi kepala dinas. Input surat keluar per kabit. Input surat keluar administrasi persuratan. Sudah. Oke. Baik, Yezi Dwi Yulianingsih. Coba kita masuk ke bab 1 dulu, ya.
ada sedikit yang ingin saya koreksi di latar belakang ya. Oke, coba ke latar rumusan masalah dulu deh. Yang nomor 3 ya, rumusan masalah nomor 3. Apakah dengan sistem informasi ini dapat menghasilkan laporan yang mudah dibaca dan efisien? Berarti kan mestinya saat ini laporan sulit dibaca ya dan tidak efisien gitu ya? Iya. Jadi mestinya saat ini laporan tersebut tidak efisien dan sulit dibaca. Nah, coba di latar belakang nomor 3. Nah, di latar belakang laporan yang dibutuhkan hanya dilihat dari buku agenda. Nah, harusnya yang dijelaskan bukan dilihat dari buku agendanya, tapi efek atau akibat dari hanya melihat buku agenda. Akibatnya apa? Akibatnya sulit dibaca. Dan tidak efisien. Itu ya, itu koreksinya ya di latar belakang ketiga ya. Jadi di latar belakang diceritain. Jadi laporan mungkin redaksionalnya laporan saat ini dilihat dari buku agenda sehingga ini menyebabkan gitu. Yang tadi itu ya tidak efisien. Oke. Ya. Next berikutnya kita lihat desain input output. Ini koreksi ini dicatat ya. Iya. Ya, karena nanti setelah saya mengirimkan koreksi yang Word-nya, jadi digabung nanti kesalahan atau jadi untuk semua ya, untuk semua audiens yang hadir saat ini, jadi nanti Word yang Anda kirim ke saya juga akan saya koreksi lebih detail, karena kalau sekarang kan agak singkat-singkat gitu ya. Nah, nanti apa yang koreksi saat seminar dan koreksi di Word itu harus sama-sama diperbaiki. Nanti saya akan meminta laporan akhir itu ya untuk mengambil nilai, untuk saya memberikan nilai itu adalah bukti bahwa apa kesalahan-kesalahan yang waktu proposal, jadi proposalnya dicatat ya, apa sih kesalahan waktu seminar proposal. Nah, kalau kesalahan di Word sudah saya buat gitu ya. Nah, kalau lengkap berarti nanti nilainya bagus. Jadi apapun koreksi yang ketika seminar kan Anda catat pakai ballpoint dulu tuh, saya yakin ya. Nanti dipindahkan ke Word. Jadi sebuah catatan ya. Koreksi saat seminar. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti itu akan saya lihat diperbaikan ya. Tapi jangan dikurang-kurangi karena saya akan hafal dengan kesalahan gitu. Ya, oke. Baik, sekarang ini ada laporan surat masuk. Berarti ini ya, apa namanya? Keseluruhan ya? Iya. Oke, boleh. Tapi sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena surat-surat yang 10 tahun yang lalu akan muncul kembali kan, nggak ada gunanya. Iya. Ya, jadi ini hilangkan ya. Ini hilangkan. Oke. Yang kedua, laporan surat masuk periode. Nah, ini boleh. Ini betul ya. Oke. Lalu laporan surat masuk per periode, per kabit. Oke, bulan ya. Oke. Enggak, per bagian. Ya, tapi kan per bulan juga itu di bawah. Oh iya. Kan betul. Kalau nggak ada, saya salahkan itu. Cuma kok perbagian ya? Emang nggak ada ya? Kalau kepala dinas gimana? Bagiannya kepala dinas nanti gitu? Iya. Oh ya, oke. Laporan surat keluar juga yang keseluruhan tidak perlu. Iya. Ya, karena akan mubazir. Nah, ini per periode boleh. Per kabit boleh. Oke, inputnya tentu akan menyesuaikan ya. Ada upload, oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah surat itu selalu harus kabit? Tidak boleh tetap di bawah kabit membuat surat atau menerima surat? Hah? Boleh, A. Ya, berarti jangan per kabit dong. Jadi nggak perlu ada laporan per kabit. Ya, tidak perlu. Karena terkunci oleh kabit. Makanya saya juga nanya tadi, apakah kepala dinas nggak perlu surat? Apakah wakil kepala dinas nggak perlu surat, sekretaris misalnya? Jadi kamu nggak usah ngunci di kabit. Jadi nggak perlu bikin laporan per kabit. Cukup laporan surat masuk per periode, sudah cukup saya rasa gitu. Ya.
Itu Ya. yang pertama koreksinya. Yang kedua ya, ini proses bisnisnya ada yang kurang kalau surat masuk surat keluar ini, terutama surat masuk. Biasanya itu ada disposisi, pasti ada, nggak mungkin nggak. Iya, Nah, kamu lupa membuat disposisi, ada. laporannya nggak ada, Oh, iya benar. ya kan? Iya. Nah, laporan disposisi surat tidak ada, ya. Nah, harus ada laporan disposisi surat. Jadi surat ini masuk dari mana, disposisinya kepada siapa, dikerjakannya kapan, gitu ya. Kalau surat keluar tidak ada disposisi, surat masuk itu pasti ada disposisi. Siapa yang mendisposisikan, siapa yang menerima, bisa jadi 3 level ya. Misalnya surat itu masuk ke kepala dinas dulu, kepala dinas disposisi ke kabid bagian keuangan, nanti kabid bagian keuangan disposisi lagi ke bendahara misalnya, bisa ya. Jadi kamu harus memperhatikan proses bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Berikutnya dalam sistem informasi surat menyurat ya, terutama berbasis web ataupun tidak berbasis web, itu harus ada fasilitas untuk view atau download surat. Iya. Karena uploadnya ada. Nah, saya tidak melihat di mana user bisa mengupload, mendownload surat, melihat surat. Ya, halo? Iya. Ya, itu harus ada, ya, harus ada. Jadi ada fasilitas untuk view, melihat atau mendownload. Ya, biasanya kan habis di view bisa di-download kan gitu. Ya. Kalau enggak percuma kita punya upload surat. Ya. Iya. Oke, yang berikutnya lagi adalah yang perlu kamu perhatikan ini adalah nanti adalah ini akun ya. Akun apa namanya? Activity atau diagram dari masing-masing aktor. Ya, jadi semua yang ada di sana tentu harus punya username password ya. Jadi di kepala dinas, kabid, di bawah kabid. Nah, jadi itu melihat di akunnya masing-masing. Ya, itu memang tidak terlihat di desain input output. Cuma ini saya menjelaskan kepada Anda bahwa hal itu harus diperhatikan nantinya gitu. Ya, jangan sampai ketika kita login sebagai kabid keuangan, ternyata surat untuk kabid umum terlihat juga oleh kita, enggak gitu ya. Jadi mereka akan melihat disposisi. Nah, jadi tanyakan juga ke kantornya, surat itu ketika datang itu terutama surat masuk ya. Surat masuk itu datang kemana dulu? Misalnya ke bagian dulu. Jadi kan sekretaris yang input. Iya. Nah, dari sekretaris kemana? Ke administrasi surat. Ke bagian administrasi surat. Iya. Nah, setelah dari bagian administrasi surat ke disposisi ke kabinnya tuh. Oh, enggak ke kepala dinas ya? Buat disposisinya ya ke kepala dinas dulu, habis itu ya, makanya, baru ke perkabitnya itu. Ya, berarti kan dari administrasi surat itu kan akan dikirim oleh administrasi surat ke kepala dinas. Baru kepala dinas yang mendisposisikan. Iya. Ke kabit mana gitu. Nanti kabit mungkin kalau perlu disposisi lagi. Nah, tapi kalau cukup berhenti sampai di kabit ya berarti selesai. Ya. Ya. Oke, lalu pertanyaannya lagi, apakah stakeholder luar ya itu suratnya harus langsung diantar ke kantor atau boleh mengirim keluar? Jadi artinya stakeholder yang biasa ngirim surat dikasih akun gitu? Enggak. Enggak. Harus diantar ke itu kantornya. Harus diantar ya. Iya. Sebetulnya di zaman saat ini nggak mesti gitu ya. Jadi ada surat yang diantar, ada juga surat yang memang boleh dikirim dari kantor saja gitu. Ya, kita siapkan jadi stakeholder yang biasa menjadi rekanan ya kita kasih akun gitu. Nah, stakeholder yang bukan rekanan tetap ya mungkin dia mengantarkan dulu surat. Nah, nanti kalau stakeholder itu merasa kesulitan harus mengirim, ya bisa saja dia minta akun, dia ACC oleh admin kan, oh ini bolehlah
Ini contoh di mana nih? Dinas apa nih? Modal Planet Padu 1 pintu ya. Iya. Sebenarnya di mana nih? Di Padang? Di Agam, Pak. Oh, di Agam. Ya, ya. Ya, itu mungkin saran saya satu lagi ya. Seperti sistem informasi surat menyuratnya LL Dikti wilayah 10, itu semua perguruan tinggi dikasih akun. Jadi kalau saya mau ngirim surat ke LL Dikti, ya saya nggak perlu datang. Saya cukup ya secara online saya ngirim surat. Nanti bisa di tracer surat saya udah ditanggapi apa belum gitu. Nah, tapi bisa juga kita ngantar langsung. Nah, kalau ngantar langsung yang input si admin surat itu kan lebih terlihat lah 4.0-nya gitu ya. Ini kita sudah 4.0 tapi surat masih diantar ke sana gitu. Ya mungkin saja nanti ada beberapa surat yang memang harus diantar, wajib, tidak bisa dikirim, bisa gitu. Tapi hendaknya kita sediakan itulah. Jadi udah di era 4.0 ini harus mengarah ke sana gitu. Kan cukup Anda bikinkan satu fasilitas upload surat aja kan? Iya. Nggak sulit gitu ya. Yang penting si admin si stakeholder punya akun gitu untuk masuk ke sistem gitu. Kalau inputnya kan sama aja dengan input yang tadi ya. Nomor surat, jenis surat, ditujukan kepada siapa, upload suratnya, dan nanti masuk tuh ke admin surat. Ada surat dari SMI Dianusa nih, buka. Nah, kirim ke kepala dinas. Nanti kepala dinas kan disposisi. Atau biasanya admin surat tidak bisa buka dulu ya, mestinya gitu. Dia cuma mendisposisikan aja. Karena nanti takutnya ada surat rahasia kan terbaca oleh admin. Oke ya. Itu tambahan-tambahannya sudah dicatat ya sih? Sudah, Ya. Baik, ini untuk semua audien ya, saya ingatkan, kemarin saya lupa mengingatkan bahwa terutama yang sudah pernah presentasi, yang sudah seminar proposal, semua masukan dari saya itu dicatat, ya, terus dipindahkan ke Word, nanti sebagai report akhir mata kuliah ini kepada saya. Untuk pengambilan nilai nanti saya akan lihat apakah seluruh yang saya usulkan itu tercatat, terus juga diperbaiki atau tidak, ya. Oke, baik Ezi, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Terima kasih kepada Pak Imam Gunawan yang sudah memberikan kritikan dan saran. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, berikutnya Wahyu. Ya. Wahyu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang AA berikan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani, BP 1710075. Akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Absensi Berbasis Android WebView pada MTS Anur Padang. Latar belakang. Jalankan dulu Wahyu. Pak. Jalankan dulu presentasinya, PowerPoint-nya. Itu belum kamu. Oh iya. 5. Latar belakang MTS Anur adalah salah satu sekolah sampai saat ini masih menggunakan media absensi siswa secara tertulis. Dengan masih digunakannya media tulis, tangan dalam melakukan siswa, terkadang data yang disimpan mudah hilang dan dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak tertentu. Dengan kurangnya efisiensi dalam melakukan kegiatan absensi siswa tersebut, maka dibutuhkan suatu program berbasis Android dan web yang terhubung ke satu jaringan dan dapat dijalankan atau dioperasikan dengan mudah, sehingga dapat mempermudah kegiatan absensi siswa MTS Anur Padang. Batasan masalah. Pertama, hanya membahas data absensi siswa pada setiap proses belajar. Rumusan masalahnya mana? Rumusan masalah. Oh iya.
masalahnya membuat sistem informasi absensi yang ada pada MTS Anur yang terletak di Jalan Adinegoro No 24 Padang masih menggunakan sesi tertulis dan adanya kesulitan dalam melakukan pencatatan dan kehadiran siswa dan penyusunan laporan kehadiran siswa. Batasan masalah. Pertama, hanya membahas data absensi siswa pada setiap proses belajar mengajar berlangsung. Kedua, tidak membahas data absensi guru dan kepala sekolah maupun staf. Ketiga, tidak membahas kenaikan kelas, perpindahan, dan data nilai siswa. Keempat, data masukan pada sistem berupa data siswa, mata pelajaran, data guru, data admin, data absensi siswa, dan data kelas. Tujuan, membuat sistem informasi yang mengelola data absensi. Kedua, mengimplementasikan hipotesa dulu, hipotesa. Tujuan nggak usah. Hipotesa. Nggak ada kayaknya. Hipotesa diduga dengan sistem informasi absensi ini masih menggunakan absensi tertulis dan adanya kesulitan dalam melakukan pencatatan data kehadiran siswa dan penyusunan laporan kehadiran siswa. Berikut adalah desain input dari absensi online berbasis WebView. Ini adalah halaman beranda, halaman admin loginnya, form input tambah data admin, diskripsi siswa, dan form tambah data profil untuk siswa, form tambah guru, form tambah kelas, form tambah mata pelajaran, form tambah jadwal mengajar, form tambah pertemuan. Desain outputnya laporan rekap absensi per mata pelajaran. Laporan absensi dari desain output. Dan ini lampiran dari absensi berbasis Android ini. Terima kasih ya. Oke. Ya. Wahyu Ramadhani ini. Ya. Dari semua yang sudah seminar, sepertinya punya Anda yang paling tidak ini ya. Nggak pernah ikut seminar sebelumnya? Seminar, Pak? Ya? Udah. Udah ya, tapi udah kok tidak bisa belajar dari yang sudah ya. Ini maaf, perlu saya sampaikan karena jangan sampai jadi contoh yang lain gitu. Pertama, rumusan masalah. Coba lihat. Ya, rumusan masalah ini harus pakai kalimat tanya kan? Iya. Apakah dengan sistem informasi absensi berbasis Android dan web akan mempermudah pengambilan absensi sehingga menjadi efektif dan efisien? Apakah dengan aplikasi absensi berbasis Android dan WebView akan apa tadi kan latar belakang kamu kan dengan manual absensi susah, bisa gampang dimanipulasi. Nah itu harus ada hubungannya. Oh, iya. Kok membuat rumusan masalah seperti ini gitu, ya. Terus batasan masalah lagi. Batasan masalah itu batasan masalah ya. Tidak boleh menggunakan kata hanya. Jadi sistem atau aplikasi ini atau sistem informasi ini membahas data absensi siswa pada setiap proses belajar mengajar berlangsung. Ya, di SMK apa gitu, di MTS apa. Aplikasi ini tidak membahas kenaikan kelas, perpindahan, dan data nilai siswa. Ya tentu saja, wong kamu aja absen kok. Absen ya pasti tidak membahas nilai lah, ya. Jadi ini nggak ada hubungannya nomor 3 nih, ya, dengan absen. Pastilah, wong kamu aja judulnya absensi kok. Tidak membahas data absensi guru, nah boleh lah. Jadi absennya absen siswa kan. Nomor 4, data dimasukkan pada sistem berupa data siswa ini nggak perlu, itu bukan batasan masalah, ya.
Jadi batasan masa lainnya ya tentu harus berhubungan dengan judul, ya sampai di mana aplikasi ini bisa bekerja atau apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini, itu yang namanya batasan masalah. Ya. Nah, hipotesa juga, ya, sebuah hipotesanya ya harus menjawab rumusan masalahnya, ya. Diduga dengan aplikasi Android, ya, akan mempermudah pengambilan absen. Diduga dengan Android akan sulit dimanipulasi atau mengurangi manipulasi, walaupun bisa juga dimanipulasi kan, ya. Tapi minim kan gitu maksudnya. Itu maksudnya harusnya ya. Jadi kamu memang harus membuat ulang dari mulai rumusan masalah, batasan sampai hipotesa ya. Oke. Lalu mengenai desain input output. Sebelumnya saya mau nanya dulu ya. Judul kamu adalah apa? Absensi berbasis Android. WebView. Hah? Berbasis WebView, Pak. Berbasis WebView. Maksudnya apa? Berbasis WebView. Jadi kalau di laptop bisa keluar webnya. Kalau di Android bisa juga responsif gitu. Ya. Responsif. Ya semestinya nggak perlu berbasis WebView ya. Artinya begini, kalau menurut saya sih desain kamu ini juga terlalu riskan ya. Input data dari Android gitu. Iya. Kecil kan? Iya, kecil. Iya, jadi bagusnya ya kamu mengcombine antara web dengan Android. Ya, jadi untuk back end-nya web saja. Input ya. Untuk back end web saja untuk back end-nya. Ya, input data siswa, jadwal, ya, melihat laporan. Itu back end-nya web saja. Nah, front end-nya ya baru pakai Android ya, absensinya. Oke, ini kan kamu ini keywordnya kan di absensi, ya. Nah, jadi saran saya back end-nya ya pakai web aja, ya. Kan susah juga di HP masukin data siswa yang banyak gitu kan. Ya, tapi front end-nya baru Android. Nah, sekarang ya pertanyaan saya lagi adalah bagaimana teknis pengambilan absennya? Pengambilan absennya, absen siswa. Kalau siswa, mengambil emailnya sendiri, maksudnya? Login dari akunnya. Terus? Berarti siswa yang ngisi absen? Enggak, guru. Iya, makanya jadi gimana caranya, teknisnya? Siswa lo registrasi dulu, ngisi. Bukan, teknis pengambilan absen itu saya tahu tuh kalau registrasi itu. Ya. Teknis pengambilan absen yang paling penting yang saya tanya. Pengambilan absen ya. Iya. Kalau ya memang di Janusa belum, ini sebagai gambaran ya. Saya kemarin bimbingan saya tahun lalu juga membuat sistem informasi di kampus kita di Janusa berbasis Android. Jadi dia bikin front end-nya Android, salah satunya untuk absen. Nah, kalau kami membuat kemarin ya saya dengan dia gitu mendesain setiap mata kuliah, setiap sesi itu ada barcode. Nanti dosen akan memunculkan barcode itu di layar, di InFocus. Nah, setiap mahasiswa yang masuk belajar ke kelas itu harus men-scan barcode tersebut. Cik, cik, cik. Nah, berarti dia absen tuh. Itu yang pertama. Cara yang kedua di aplikasi tersebut adalah dosen yang memanggil. Ya, siapa tahu ada problem dengan barcode segala macam hari itu. Nah, dosen bisa login. Bisa login dengan akun dosen. Terus dosen memasukkan ini pertemuan keberapa, mata kuliahnya apa. Nanti keluar nama-nama mahasiswa yang ngambil. Nah, dosen yang manggil.
tapi melalui Android. Misalnya Imam hadir, checklist. Budi hadir, checklist. Wati Alfa gitu. Nah, itu teknis yang kita buat. Ya, walaupun itu belum diimplementasikan karena keburu COVID ya, jadi belum bisa dites sistem tersebut. Tapi kemarin secara 1-2 orang ketika tes program udah jalan, tapi untuk implementasi belum ya. Testing and implementasinya belum, harus diimplementasikan ketika belajar dimulai nanti. Nah, sekarang teknis kamu nanti bagaimana gitu? Ya, apakah mau seperti itu? Itu baru kelihatan ya absensi berbasis Android. Jadi bukan siswa yang login terus di siswa ini kan, nanti dia dari rumah aja gimana coba? Si guru nggak hafal orangnya. Begitu ya, Bayu? Ya. Jadi mungkin untuk kamu oke lah, kalau dari sisi nggak sanggup mungkin ke barcode tersebut, ya minimal dari Android ini akan keluar nama-nama siswa yang belajar hari ini. Nanti si guru tinggal manggil berarti yang hadir di checklist kan pakai button gitu atau bagaimana. Nah, yang tidak hadir itu Alfa ya. Atau setiap nama ada 3 button, hadir, sakit, Alfa, izin misalnya 4 ya gitu. Nah, mana yang di checklist, mana yang ditekan oleh ini. Ya, jadi nggak berulang-ulang untuk ini ya. Tapi kalau kamu sanggup sampai ke membuat barcode itu lebih bagus. Si guru kan nggak manggil lagi, ya siswa masuk scan-nya. Nah, kemarin saya berpikir kenapa harus bikin 2 dengan dipanggil juga oleh dosen, karena ya pertama takut khawatir barcode tidak jalan saat itu, atau si mahasiswa yang mau belajar lupa bawa HP, kan susah jadinya, ya. Nah, makanya ada fasilitas untuk dipanggil juga, ya. Tapi kalau semua siswa bawa HP, barcode lancar, ya dosen nggak perlu manggil, kan enak tuh, ya. Itulah baru terlihat ya pemanfaatan webnya. Yang paling penting ya ini tadi ya, kalau berbasis Android itu ya nggak mesti semua di Android ya. Kita bisa bikin backend-nya di web ya, dan sebaiknya itu ya. Kan laporan kamu kan juga ada di web kan? Iya, di web. Iya. Begitu ya? Ya. Ya, perlu renovasi besar-besaran nih ya. Ya. Agar bisa di ACC. Nanti kalau setelah kamu mau renovasi belum juga duduk ya ininya, ya paksa diganti judul nanti ya. Nah, kayaknya ini nggak sanggup kamu nih gitu. Oke. Ya, buktikanlah bahwa kamu sanggup membuatnya ya. Ya. Oke, Wahyu, ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas masukan dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Wahyu. Berikut Adil Pratama. Ya. Ya. Doa. Ya. Ya, sudah muncul. Selesai. Halo, Adil. Ya. Udah mulai? Selesai ada. Enggak kedengaran. Terlalu jauh kali dari speaker. Dari mikrofon.
Ya, Pak. Ya, baru jelas ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas berbasis web pada Puskesmas Haldan. Latar belakang. Proses penjemputan data dan pembuatan laporan masih dicatat di sebuah buku sehingga memakan waktu yang cukup lama. Terlebih apabila sedang banyak pasien, petugas puskesmas jadi kewalahan dalam melayani pasien. Penyusunan data yang dilakukan manual dengan mengumpulkan seluruh laporan sehingga kesulitan dalam mencari data yang dibutuhkan. Untuk pembuatan laporan tentang pasiennya, kunjungan berobat pasien, rekam medis pasien, dan juga data obat yang sudah digunakan selama ini tidak efisien sehingga bisa saja terjadi kesalahan pada pembuatan data laporan. Rumusan masalah. Apakah sistem informasi yang dirancang ini dapat mempermudah data pasien, data dokter, dan data lain yang dibutuhkan? Apakah sistem informasi yang akan dirancang ini dapat menggunakan penyusunan data yang manual menjadi efektif dan efisien melalui aplikasi pada Puskesmas Halban? Apakah sistem informasi yang dirancang ini dapat mempermudah pembuatan laporan tentang posisinya kunjungan berobat pasien, rekam medis pasien, dan juga data obat yang sudah digunakan? Batasan masalah. Dalam pembuatan tugas akhir ini, batasan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Sistem yang akan dibuat merupakan sistem informasi puskesmas yang meliputi pelayanan pada puskesmas serta pengolahan data pasien, data dokter, dan data kunjungan pada puskesmas Halban. Hipotesa. Juga dengan dibangunnya sistem informasi yang dirancang ini dapat mempermudah menginputkan data pasien, data dokter, dan data lain yang diperlukan. Diduga dengan dibangunnya sistem informasi yang akan dirancang ini dapat penyusunan data yang sebelumnya manual menjadi efektif dan efisien melalui aplikasi pada Puskesmas Halban. Diduga dengan dibangunnya sistem informasi yang akan dirancang ini dapat memudahkan penyusunan data yang sebelumnya manual menjadi efektif dan efisien melalui aplikasi Puskesmas Halban. Berikut adalah desain output laporan data admin, laporan data rekam medik, laporan data dokter, laporan data pasien, laporan data obat, laporan data pengeluaran obat, laporan data pendapatan pengobatan puskesmas Halban. Nah, desain input, mana ada form login bagi admin, form beranda atau input user, input rekam medik, registrasi pasien, input data dokter, registrasi bagi pasien, input data obat, input data pasien, input data pembayaran, dan ini ada lampiran pengambilan datanya. Sekian, A. Oke, Adil Pratama ya. Ya. Jadi ada berapa ininya gapnya? Masalahnya? Apa ya? Hah? Apa ya? Ya, mempermudah penginputan data ya. Iya. Penginputannya. Lalu mempermudah, gapnya adalah sulit menginputkan data berarti ya. Iya. Lalu masih ditulis. Ini memang sama ya seperti yang sering saya katakan bahwa yang dibuat itu bukan manualnya ya, tapi efek dari manual itu ya. Contoh, apakah sistem informasi yang dirancang ini dapat memudahkan penyusunan data yang sebelumnya manual menjadi efektif dan efisien. Jadi tidak perlu menyebutkan itu. Jadi
langsung saja apakah sistem informasi akan datang ini dapat memudahkan penyusunan data menjadi efektif dan efisien gitu. Ya. Jadi rumusan masalahnya itu nggak perlu disebutkan lagi manualnya, itu di latar belakang saja. Ya. Oke, coba kita lihat di desain input outputnya lah. Ya, ini mungkin tidak terlalu banyak ininya. Oke, yang pertama begini, Dil. Ya kalau saya melihat dari desain yang kamu rancang, ini kan terlalu minim ya, terlalu sederhana untuk sebuah aplikasi di Puskesmas. Ya. Jadi kita harus menentukan dulu batasan masalah kita ini sampai di mana. Ya. Sampai mengolah data obat. Ya kan? Lalu rekamedik. Rekamediknya. Ya. Tunggu. Bukan itu maksud saya. Kita harus menentukan dulu batasan dari sistem yang akan kamu buat itu sampai di mana gitu kan. Karena kalau kamu lihat, cobalah kamu lihat dokumen yang kamu ambil ya dari Puskesmas itu kan macam-macam kan. Ya. Malahan dokumen yang kamu ambil nggak ada satupun yang jadi laporan di sini kan. Ya, saya lihat tadi ada laporan cairan segala macam gitu kan. Ya. Nah, makanya kita harus punya ini dulu batasan dari sistem ya. Batasan sistemnya itu sampai di mana. Ya, itu bisa kita lihat dari proses bisnis yang akan kita buat nantinya. Ya, kalau menurut saya batasan sistem kamu adalah pertama dari pendaftaran pasien dulu kan. Iya. Ya, jadi otomatis nanti ada input data pasien pendaftar, ada laporan pendaftaran ya pasien yang datang per periode gitu kan. Itu kan kaitannya ke sana. Nah, kamu juga harus berpikir bahwa nanti itu akan ada dua pasien. Pasien baru sama pasien lama. Nah, bagaimana penanganannya? Ya kan? Karena pasien lama pasti punya nomor rekamedik. Begitu. Ya. Nah, ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat proses bisnisnya, ya. Coba kita lihat input dulu deh. Kalau punya kamu kita lihat input dulu. Kita lihat dulu karena saya melihat ini proses bisnisnya nggak jalan di sini, nggak terlihat. Nah, berarti pasien itu memang daftarnya harus langsung ke Puskesmas ya. Tidak bisa daftar dari rumah dulu baru datang gitu. Semacam nomor antrian nggak bisa ya. Harus datang dulu. Ya betul. Kalau berobat tentu harus datang. Cuma kan bisa saja mendaftar dulu dari rumah. Ya nanti kan keluar tuh pas begitu daftar kan. Anda jam 8 gitu kan. Anda jam 9 kan bisa tuh. Iya. Kayak saya di kemarin baru 2 hari yang lalu bawa ibu saya berobat di rumah sakit mata nih di Padang Eye Center. Itu saya bisa aja mendaftar dari aplikasi kan. Ya, terus saya isi langsung keluar nih semacam faktur pendaftaran gitu ya. Bahwa nanti jam 10 datangnya gitu. Nomor antrian 33 gitu. Nah, jadi kan pasien bisa tahu daripada ngantri berjam-jam kan nanti saya datang jam 10 gitu. Itu kan ini ya, perlu skenario tersebut perlu dipikirkan ya, proses bisnis kayak gitu. Makanya saya tanya apakah kamu akan seperti itu nanti. Ya. Sebenarnya mudah kan, tinggal dikasih aja login gitu. Bagi pasien lama. Pasien baru tuh daftar dulu kan gitu. Nah, oke lah, bagi pasien yang datang langsung mendaftar, berarti di sini ya registrasinya. Nah, ini salah nih, registrasi itu harusnya ada nomor rekam medis. Supaya apa? Supaya bisa tahu kita apakah pasien lama apa pasien baru. Kalau pasien lama tentu sudah punya nomor rekam medis kan. Ya. Kalau pasien baru tentu nanti diinput dulu baru keluar nomor rekam medisnya. Ya. Karena rekam medis itu kan akan menyimpan jejak pengobatan gitu. Ya, ini boleh ya. Nah, terus di Puskesmas tersebut ada ini enggak dibagi nggak kliniknya?
Misalnya ada dokter mata, dokter kulit, dokter anak, gitu ya, dokter ya gitu, ibu dan anak, atau hanya ada satu dokter umum saja? Hanya ada beberapa dokter umum. Berarti tidak dibagi per ini ya, tidak dibagi per klinik ya? Ya tidak. Soalnya kalau kecuali untuk yang itu yang mengatasi ibu hamil itu emang ada. Tapi untuk yang lainnya itu akan dirujuk ke rumah sakit lain kalau emang tidak bisa diatasi sana. Karena untuk bagian itu belum lengkap. Bukan itu maksud saya. Maksud saya itu di puskesmas tersebut dibagi klinik enggak gitu. Misalnya kalau saya sakit mata, nanti ada khusus dokter mata. Kalau saya sakit gigi, nanti ada khusus dokter gigi gitu. Kayak gitu enggak? Enggak. Hah? Enggak, belum ada tidak. Enggak. Berarti dokter umum semua ya? Dokter umum. Ya, oke, berarti tidak perlu ada klinik mana dituju. Oke, terus berarti pasien datang registrasi ya? Ya. Setelah itu diperiksa oleh dokter kan? Ini data dokternya. Bukan, ini kan master ya? Ini master dokter. Bukan, maksud saya setelah dokter memeriksa, ada nggak yang diinput oleh dokter di sistem? Untuk dokter nggak ada. Dokter untuk form dokter yang menginput. Hah? Nggak ada. Jadi siapa yang menginput rekam medik pasien nanti? Nah, itu makanya saya mengejarnya ke sana dulu gitu. Saya mengejar ke proses bisnis rencananya seperti apa. Biar jelas. Ya, jadi minimal proses bisnis di sebuah klinik ya ataupun rumah sakit, rumah sakit terlalu besar ya. Puskesmas kecil lah, PTD ini ya. Pasien daftar kan. Setelah pasien daftar, pasien diperiksa. Nah, ketika diperiksa, ini kan sudah berbasis web. Dokter kan bisa login sebagai dokter kan. Nanti dokter harus bisa memasukkan rekam medik. Jadi hari ini si pasien A sakitnya apa? Sakit perut. Obatnya ini gitu kan. Nah, kan gitu. Ya. Nah, setelah diperiksa, data rekam medik itu kan ada juga data obatnya tuh. Itu kan setelah disimpan bisa dilihat oleh bagian obat. Pasti kalau di puskesmas itu kan bagian obat ada lagi kan? Tempat pengambilan obat. Nah, di tempat pengambilan itu langsung keluar tuh. Imam sakit perut, oh dikasih obat ini. Nah, gitu kan. Nah, baru dikasih obat di situ. Ya. Nah, saya juga masih ragu nih, kamu bikin pembayaran. Apakah di puskesmas bayar, bukannya gratis? Oh, itu kalau untuk yang tidak punya asuransi kesehatan, itu bayar tidak? Ya, berarti kamu harus punya dua dong. Ya. Ada pasien ini pasien BPJS atau tidak? Pastinya sudah kategori. BPJS atau umum? Ini sudah ada kategori. Ya, berarti harus ada kategorinya ya, BPJS atau umum. Ya. Nah, oke lah, misalnya taruhlah dia BPJS berarti kan fakturnya 0 ya. Tapi kalau dia bayar, ada faktur pembayarannya. Nah, itu ya. Sebagai outputnya. Hah? Faktur sebagai outputnya. Ya, jadi kamu harus berpikir dari proses bisnisnya dulu gitu. Dari proses bisnis, jadi batasan sistem, baru proses bisnisnya bagaimana. Ya. Oke, sekarang lihat outputnya. Oke, ini admin biasa ya, master. Terus data, ini salah nih. Kalau rekam medik itu harusnya per pasien. Bukan seperti ini ya. Rekam medik itu per pasien. Ya, nomor rekam medik 001, nama Imam, alamat. Nanti di bawah itu misalnya saya berobat tanggal berapa aja gitu. Tanggal 1 sakit perut, tanggal 5 sakit hati, tanggal 10 sakit kulit misalnya. Itu kan rekam medik namanya gitu. Jadi bukan seperti ini ya. Ya. Nah,
Terus apa lagi? Ini master dokter ya. Ini kan ada spesialis nih. Berarti dia bukan dokter umum dong. Itu yang saya tanya tadi. Kalau ada spesialis berarti kan dia ada spesialis mata, spesialis jantung. Kamu bilang tadi dokter umum semua. Ini kebanyakan sana dokter umum, Pak. Tapi Ya, ada makanya sebagian nggak perlu yang ada memang spesialis kan. spesialis. Dokter umum tuh nggak punya spesialis loh. Belum jadi spesialis. Ya. Ya, terus. Ada beberapa satu dua orang. Ya karena kan saya melihat kayak di Padang ya di puskesmas dekat rumah saya itu memang udah ada klinik. Kalau saya sakit gigi ya ke klinik gigi, dia puskesmas. Kalau dokter umum ada juga, kalau dokter kulit ada tapi tidak tiap hari gitu. Ya. Oke, laporan data pasien. Berarti ini pasien ya. Ini jangan lupa nomor rekam mediknya nih penting ya. Ya. MR ya, medical record. Ya. Laporan data pasien. Lalu laporan data obat. Waduh, obat ini minimal ada expired date lah. Ya, Oh, ya, ini obat apa gitu. Iya, terus kegunaannya juga ya. Ini kalau cuma nama obat misalnya Antalgin, nanti orang nggak tahu itu gunanya buat apa. Ya. Jadi data obat kurang lengkap lah gitu ya. Ya terutama expired date-nya ini nggak ada. Terus ini apa nih? Pengeluaran obat. Ya, terus pendapatan. Periode ya. Ya boleh lah bayar uang ya. Terus habis. Oh itulah makanya malah yang penting-pentingnya nggak ada ya. Ya, contohnya misalnya ada obat masuk ya, kan mau mengelola obat. Ya, untuk obat masuk. Ya, terus hasil rekam medis dosen, faktur pembayaran kalau ada yang bayar kan. Iya. Iya. Terus laporannya juga harus dibagi. Ada laporan laporan kunjungan pasien juga nggak ada. Siapa aja pasien yang datang hari ini? Nggak ada kan? Ya. Ya, oke ya masih banyak ini ya. Sebenarnya ideal kalau untuk puskesmas ini di internet banyak ini aplikasi yang udah jadi ya. Bahkan yang dari pemerintah pun ada. Kamu bisa searching dong di sana ya. Manfaatkanlah Google tuh. Cari sistem informasi puskesmas itu banyak tuh ya. Ya. Dari yang mulai sederhana sampai yang memang sudah dipakai di sebuah puskesmas. Ya, apalagi kalau kamu cari keywordnya Simpus. Itu adalah aplikasi puskesmas yang dari pusat. Sistem Informasi Puskesmas namanya, Simpus. Makanya dulu saya sempat ragu ketika ada mahasiswa yang mengajukan judul puskesmas. Karena setahu saya itu pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan sudah meluncing aplikasi Simpus ini yang harus digunakan oleh setiap puskesmas. Dia udah connect dengan BPJS. Nah, cuma kan ketika memang mungkin belum semua gitu ya, ada yang tidak pakai. Ya, termasuk kan saya juga di awal nanya ke kamu nih, emang belum ada puskesmas Salabani? Kamu bilang belum. Saya nggak tahu untuk kebenarannya belum apa enggak. Memang belum di puskesmas Salabani. Iya. Ya mestinya kan seharusnya udah ada sebenarnya gitu. Ya, cuman ya karena memang belum ada ya bolehlah dibuat di sana gitu. Ya, itu di Simpus itu lengkap tuh ya. Kamu bisa membenchmark ke sana gitu. Ya. Kemarin saya beberapa sana jadi itu rame jadi mesti daftar gitu. Ya itu kan problem kamu tuh. Yang penting nanti harus benar gitu kan. Itulah pembuatan skripsi. Masa harus mudah terus ya. Ada liku-likunya lah. Ya. Oke, itulah ideal. Terima kasih. Saya rasa cukup dulu buat kamu. Kamu harus merombak habis desain I/O kamu disesuaikan dengan kebutuhan di puskesmas ya. Ya menambahkan, mengurangi ya pokoknya dirombak lah. Sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Sesuai dengan batasan sistem yang direncanakan. Oke, terima kasih Adil. Silakan ditutup presentasinya.
Terima kasih kepada Imam Gunawan dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita coba kembali ke Berry Edonat tadi ya. Udah bisa, Berry? Udah bisa. Oke. Teman-teman kamu bisa kan? Masa kamu nggak bisa? Ya. Wah, ini kok kecil amat, Ber? Pakai HP ya? Udah tampil lah. Kamu pakai HP? Iya. Waduh, kecil sekali ya. Nggak pakai laptop, dong? Iya. Hah? Soalnya jaringan susah di sini kalau laptop. Iya. Nggak kan bisa di teater. Ini HP aja bisa, pasti bisa tethering dong. Nah, menurut saya kayak gini kan kecil, nggak kelihatan, nggak kebaca. Ada. Ketik warna. Aduh, ya sudahlah. Coba aja lah. Itu kan bisa tethering gitu kan. Kan sama aja tuh jaringannya. Kamu tahu tethering HP? Enggak pula. Ya. Ini di mana Berry Edonat ini? Di kampung, di rumah. Ya, di mana masuk kampungnya? Di pesisir selatan, Kak. Selatan. Halo, udah bisa dimulai? Oh ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran dan Penentuan Tempat PKL di SMK 1 Tapan berbasis web. Satu, latar belakang. Teknologi dapat diartikan sebagai alat bantu fisik dan non-fisik yang bisa terdengar suaranya, Ber. Oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan dalam hidup. Suaranya nggak jelas, nggak terdengar. Sekarang mana? Dengar? Enggak juga. Aduh. Udah jelas, Kak? Ya, sekarang jelas. Udah aja bukan suaranya, tapi putus-putus ya. Jaringannya susah. Ya, makanya tentu kita harus mencari jaringan yang bagus dulu gitu. Misalnya numpang ke rumah saudara, misalnya atau di mana. Gitu. Karena nggak jelas kan. Karena kita jarak jauh kan, kecuali kita di kelas nggak masalah. Ya coba lagi. Nanti kalau nggak tuh kita reschedule aja buat kamu lagi. Coba dulu. Sekarang gimana? Udah jelas, Kak? Ya udah jelas. Cuman kan nanti pas ngomong putus-putus, makanya coba dulu. Ya. Lagi kan juga punya kamu kan ini pakai HP kecil banget kan, nggak kelihatan. Udah latar belakangnya pakai teks lagi. Tuh kuning lagi. Oke deh, coba ya. Teknologi dapat diartikan sebagai alat bantu fisik dan non-fisik yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan dalam hidupnya. Komputer memiliki perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari manusia dipengaruhi oleh komputer, baik dalam hal penyampaian informasi seperti pengolah data, mengirim email, melihat berita, mempersiapkan laporan, sampai pembuatan program dan lainnya. Pada saat sekarang ini, semua aspek hampir menggunakan teknologi informasi, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Institusi pendidikan di Indonesia sekarang sudah banyak
menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran SMKN 1 Tapan adalah SMK satu-satunya di Kecamatan Basi sampai Balai Tapan. Penentuan tempat PKL dan praktek kerja lapangan di SMKN 1 Tapan masih dilakukan dengan cara manual sehingga menyebabkan masalah, yaitu siswa kesulitan dalam mendapat informasi tentang tempat PKL. Kemudian siswa kesulitan pada saat melakukan pendaftaran PKL. Selain itu, proses pendaftaran PKL yang memakan banyak waktu menjadi penyebab lain siswa mengalami kesulitan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menjembatani permasalahan ini dengan membuat sebuah sistem informasi yang berguna dan juga bisa dipakai di masa yang akan datang apabila SMK ingin melakukan praktek kerja lapangan, yaitu sistem informasi pendaftaran dan penentuan tempat PKL di SMK Tapan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah siswa dalam mendapatkan informasi tentang tempat PKL? Yang kedua, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pendaftaran praktek kerja lapangan atau PKL di SMK 1 Tapan? Yang ketiga, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses penentuan tempat PKL atau praktek kerja lapangan di SMK 1 Tapan? Yang ketiga, batasan masalah. Agar permasalahan sesuai dengan saran yang ingin dicapai dan untuk menghindari luasnya ruang lingkup permasalahan, maka dapat dibuat batasan masalah yang akan dibahas antara lain memberi informasi tentang tempat PKL, pendaftaran PKL, penentuan tempat PKL. Mic AA, mute A. Oke, mungkin untuk Berry Edona ini di reschedule aja lah, kasihan ya. Sinyalnya nggak ada, jauh lagi kan. Berarti hari ini habis ya, nggak ada lagi? Saya belum A. Ya. Siapa tuh? Arman A. Iya. Arman. Oh, Iya, kamu iya, hadir. iya. Tadi si absen nggak ada dong. Jadi belum masuk A. Oh. Dia. Iya. Ini mah tipu. Ini emang udah itu gak ya, Bang? Ya, siapa tuh yang udah itu tuh? Iya, memang antena nggak apa Bang? Memang antena nggak bentuknya tadi mah nggak setang Bang. Nggak mau nyunahan dong. Oke, Arman. Silakan. Ya. Sebentar, A. Itu mah. Memang itu ditatahannya Bang, yang mau melawannya enggaknya. Sudah kelihatan A. Mungkin lo Bang lawan. Ini suara background kamu ada yang kamu tuh yang ini. Suara dari mana tuh? Ya dari saya juga ya. Oh iya ya. Coba maksud saya agak dijauh atau gimana? Karena Ya. ada dua suara ya. Oke. Sudah kelihatan A. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Rancang Bangunan Sistem Informasi Penjadwalan Siaran pada Stasiun Televisi Republik Indonesia TVRI Sumbar berbasis web. Jalankan dulu. Latar belakang.
Jalankan. Jalankan PowerPoint-nya. Biar bagus terlihat. Udah. Belum? Belum. Ya, di layar saya belum, masih belum jalan. Sudah tekan F5. F5A. Ya, kamu jalankan PowerPoint F5. Itu. Ya. Latar belakang masalah. Dalam memasukkan data acara program televisi dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga jadwal acara tidak efisien. Data yang didapat tidak valid sehingga untuk menampilkan data jadwal acara tersebut menjadi rumit untuk ditampilkan. Sulitnya membuat laporan siaran dikarenakan data masih kurang efisien. Rumusan masalah. Apakah dengan adanya sistem informasi penjadwalan siaran mampu lebih efisien? 2. Apakah dengan adanya sistem informasi penjadwalan siaran mampu mempermudah dalam pembuatan jadwal siaran? 3. Apakah dengan sistem informasi penjadwalan siaran ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan jadwal siaran? Batasan masalah. Aplikasi ini menangani pengolahan data penyiar acara, jadwal acara, studio, honor acara. Hipotesa. Diduga dengan adanya sistem informasi penjadwalan siaran mampu lebih efisien. 2. Diduga dengan adanya sistem informasi penjadwalan siaran mampu mempermudah dalam pembuatan jadwal siaran. 3. Diduga dengan adanya sistem informasi penjadwalan siaran ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan jadwal siaran. Ini desain outputnya. 1. Laporan data penyiar. 2. Laporan data acara. 3. Laporan data jadwal acara. 4. Laporan data studio. 5. Laporan data jadwal acara sudah tayang. 6. Laporan data honor acara. Ini desain home, desain input. 2. Desain input data penyiar. 3. Desain input data acara. 4. Desain input data jadwal acara. 5. Desain input data studio. 6. Desain input jadwal sudah tayang. 7. Desain input honor. Ini bukti pengambilan data. Oke. Baik, Arman. Kita lihat dulu bab 1 Anda. Yang mana? Di latar belakang. Latar belakang. Ya. Ya, jadi ada berapa gapnya, problemnya? 3. Yang pertama dalam memasukkan data acara program televisi dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga jadwal acara tidak efisien. Ya. Tidak efisien karena pakai Excel. Data yang didapat tidak valid sehingga untuk menampilkan data jadwal acara tersebut menjadi rumit untuk ditampilkan. Sulitnya membuat laporan, ya. Rumusan masalah, apakah dengan adanya informasi penjadwalan ini penjadwalan akan mampu lebih efisien, mempermudah. Oke. Sulitnya membuat laporan siaran dikarenakan data masih kurang efisien. Sulitnya membuat laporan siaran, ya. Oke. Batasan masalah? Ya, jadi batasannya adalah olahan data penyiar, acara, jadwal, acara studio, honor, ya. Honor acara, ya. Tapi di honor nggak ada problem, ya? Nggak. Sebenarnya kamu buatkan juga. Oke lah. Oke, kan desain input outputnya coba lihat. Ini output, ya. Ini outputnya. Ya, oke, start. Ini laporan data penyiar. Jadi master penyiar, ya. Kode penyiar, nama penyiar, nomor telepon, alamat. Oke, terus
Laporan data acara. Kode acara, nama acara, durasi. Oke. Terus? Laporan data jadwal acara. Ini harusnya pakai periode ya. Oh ya. Kan ini acara tanggal berapa? Ya kan? Iya nggak? Ya. Acara tanggal Ya. berapa gitu. Dia per hari kan? Ya. Hah? Iya, ada per hari. Oke. Terus laporan atau studio. Oh, ini master studio ya? Ya. Ini Tunggu. jadwal yang sudah tanya. Sebentar. Studio tadi. Ini status maksudnya apa nih? Status ini maksudnya kan nanti jangan nanti yang satu pakai studio 1, yang satu lagi pakai studio 2. Jangan bentrok. Jangan bentrok. Jadi ini laporan jadwal pemakaian studio. Ya. Oh, kalau gitu berarti harus ada pakai ini dong, pakai tanggal dan jam. Oh ya. Jadi ya kan tanggal ini jam sekian siapa yang pakai gitu kan. Jam sekian kan, nah itu jadwal. Jadi ini maksudnya adalah jadwal. Saya pikir ini master studio. Jadwal pemakaian studio ya. Jadi ini laporan pemakaian studio. Harusnya ada tanggal. Nah nanti yang di kolomnya ada jam dan acara apa yang makainya gitu. Ya. Ya. Oke, next. Laporan data jadwal acara sudah tayang. Ini juga harus pakai periode ya, periode kapan ya, hari apa gitu. Ini kok harus ada laporan ini ya? Memang diminta nih, laporan jadwal sudah tayang nih. Ya, nanti kan bisa diklik aja lagi ya. Oke, dipakai ini berarti ya, pakai periode ya. Ya. Ya, terus apa lagi? Laporan data honor acara. Kode honor, nama honorer, nama acara, nominal honor. Mungkin bukan nama honorer kali ya, nama penyiar ya? Yang ini, nama honorer. Nama penyiar. Ya. Salah. Ya, nah ini juga harus pakai ini, Eri, harus pakai periode. Ini periode honor kapan? Ini semua pakai periode ya? Iya. Ini honor kapan gitu ya? Ya. Nah, jadi nominalnya berapa? Ya. Terus, udah habis nih? Udah. Kamu harus bikin minimal ada slip pembayaran honor. Slip pembayaran honor, Iya. Ya. Karena nanti sebagai bukti kalau udah dapet kan. Slip pembayaran tuh dimasukkan ke laporan data honornya. Enggak, bikin lagi, bikin satu laporan. Bikin desain slip honor. Ya. Oke, coba inputnya. Homepage, kode penyiar ini master. Terus ini data acara. Data acara, terus bisa input data jadwal acara, tanggal, jam jadwal acara, kode acara, durasi penyiar. Oke. Terus studio. Ya, terus jadwal tayang. Terus honor. Harusnya sih nggak perlu ada input honor ya, kan sudah ada input acara tadi. Diambil dari sana aja, Ri. Berarti nggak perlu input honor, Iya, 2 kali dong redundansi data. Kan bisa kamu ambil dari data penyiar tadi kan? Ini kan honor untuk penyiar kan? Ya. Iya. Terus lagi?
Habis, A. Yang pemakaian studio mana? Input pemakaian studio. Kayaknya studio nggak ini deh, nggak. Input pemakaian studio ini. Ini mah bukan pemakaian studio, ini kapan dipakai, siapa yang makainya nggak ada. Pakai ini dong, pakai tanggal, jam, acara. Ya. Itu dimasukkan ke sini kalau nggak salah deh. Ini A. Oh, cuman ya. Studionya nggak ada. Belum dari buatin A. Ini cuma data input atau kamu pakai di sana, coba di back dulu. Atau studionya di sini di input transaksi itu. Di mana? Di sini. Nomor 4. Nah, di sini studio apa? Jadi nggak perlu ada input pemakaian studio. Jadi acara ini acara berita misalnya kan di studio 1 gitu. Nah, kalau ada acara yang nggak pakai studio, berarti kosong studionya. Gitu. Berarti ditambahin di sini aja ya, desain inputnya untuk pemakaian studio. Iya. Oke. Oke, Dik. Oke, A. Oke, baik ya. Udah, A. Ya belum lagi sebentar. Baik, terima kasih kepada Arman Ansari ya. Silakan diperbaiki, ditambahkan ya. Terima kasih. Silakan ditutup Arman. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah itu anak-anakku sekalian, presentasi hari ini. Berarti hari ini ada 1 orang yang tidak hadir. Maaf, A. Ramadhani Saputra ya. Terus ada yang di pending 1 Berry Edona ya. Maaf, A. Ya. Saya siapa nih? Ramadhani, A. Hah? Ramadhani. Ramadhani. Ya. Ramadhani, kamu aja belum ngirim proposal ke saya. Udah ke Gmail kemarin, A. Kok lewat Gmail proposal? WA saya bilang. Jadi saya belum baca punya kamu jadinya. Kamu kirim ke WA untuk saya periksa. Yang di Gmail itu judul. Oh itu, A. Oh, nggak perhatian deh. Sering orang seminar tapi enggak ini. BP kamu berapa? 18182, A. 18 tahun. Judulnya apa? Perancangan dan implementasi sistem informasi, pelayanan jasa servis dan penjualan suku cadang pada sumber motor berbasis web. Ya sudahlah. Ya sekarang kamu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada A yang telah memberi saya presentasi pada hari ini. Baiklah, langsung saja masuk pada presentasi saya. Udah keluar, A? Belum. Sedang memulai. Ya. Yang presentasi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Servis dan Penjualan Suku Cadang pada motor berbasis web. Nama Ramadhani Saputra, BP 18182, jurusan Sistem Informasi. Latar belakang: 1. Terjadi penumpukan antrian dalam proses transaksi, pembayaran, dan pembukuan keuangan menjadi tidak terkontrol karena tidak ada rekapan atau laporan. 2. Sering mengalami kesulitan dalam pengontrolan stok barang masuk dan keluar sehingga supplier
cukup lama untuk mengetahui stok suku cadang apa saja yang sudah habis. Yang ketiga, sering terjadi hilang atau rusaknya nota-nota dan pembukuan data. Rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan menghilangkan penumpukan antrian dalam proses transaksi pembayaran sehingga pembukuan akan terkontrol? Kedua, apakah dengan adanya sistem informasi ini data-data akan tersimpan dengan baik? Yang ketiga, apakah dengan membuat sistem informasi ini akan membantu dalam pengontrolan stok barang masuk dan keluar sehingga supplier cepat untuk mengetahui stok suku cadang apa saja yang sudah habis. Batasan masalah. Satu, sistem informasi ini hanya mencakup penjualan atau pembelian spot dan pelayanan suku saja. Yang kedua, informasi ini dapat menangani masalah meliputi pengolahan data user, data customer, data mekanik, data supplier, data perpak, data jenis service, data transaksi. Yang ketiga, sistem informasi ini menghasilkan pembuatan laporan data customer, data mekanik, data perpak, dan data transaksi pembayaran. Yang terakhir, dalam pembuatan laporan transaksi yang akan dibuat hanya pembayaran secara tunai. Hipotesa. Pertama, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan menghilangkan penumpukan antrian dalam proses transaksi pembayaran sehingga pembukuan akan terstop. Selanjutnya, diduga dengan adanya sistem informasi ini, data-data akan tersimpan dengan baik. Yang terakhir, diduga dengan membuat sistem informasi ini akan membantu dalam pengontrolan stok barang masuk dan keluar sehingga supplier cepat untuk mengetahui stok cadang apa saja yang sudah habis. Di sini inputnya, A. Dan ini desain input outputnya. Pertama, desain input login. Di close dulu. Di stop dulu yang PowerPoint. Yang PowerPoint di stop dulu, baru kamu pakai Word kan desainnya? Halo? Ramadhani Saputra? Udah keluar, A? Belum. Udah, A? Sudah. Yang desain input pertama login. Selanjutnya desain menu user. Yang ketiga desain menu mekanik. Yang keempat desain menu customer. Yang kelima desain menu perpak. Yang keenam desain jenis service. Dan yang ketujuh desain supplier. Yang ke-8 desain transaksi pembelian seperpak. Yang ke-9 desain
desain transaksi penjualan seperpak. Yang ke-10, desain transaksi servis kendaraan. Dan ini desain outputnya. Yang pertama, desain nota transaksi penjualan. Dan yang kedua, desain laporan servis. Yang ketiga, desain laporan transaksi value. Yang keempat, desain laporan transaksi jual. Yang kelima, laporan transaksi servis. Nah. Oke, sekarang kita ke bab 1 dulu. Oke, yang pertama di latar belakang ini terjadi penumpukan antrian dalam proses transaksi pembayaran. Maksudnya orangnya yang antri. Ya. Emang sehari sebanyak apa sih? Yang servis di sana sampai antri? Kadang-kadang ramai, Ya, tapi seramai apa gitu? Memang betul sampai antri gitu. Karena saya kurang yakin gitu. Saya khawatirnya ini dibuat-buat aja kan. Ini nomor 1 perlu dikaji ulang nih. Antrian dalam proses transaksi pembayaran. Emang sehari, bukan sehari ya, dalam waktu yang bersamaan bisa sampai 50 orang itu antri gitu. Enggak kayaknya. Belum pernah saya lihat servis besar pun untuk bayar tidak pernah ada yang antri. Hayati aja motor ya yang sehari 300 motor ya, nggak pernah antri. Karena kenapa? Karena selesainya juga nggak barengan kan. Ya, jadi nomor 1 latar belakangnya perlu dikaji lagi itu. Ya. Terus disambung dengan bahasa dan pembukuan keuangan menjadi tidak terkontrol karena tidak ada rekap atau laporan. Nah, ini jangan digabung sebetulnya ya. Atau yang antrian tuh kamu hilangkan, ganti aja dengan pembukuan keuangan yang tidak terkontrol gitu. Ya. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam pengontrolan stok barang masuk dan keluar sehingga supplier cukup lama mengetahui stok. Nah, ini yang saya bingung, kok supplier gitu ya? Kok nggak orang gudang gitu? Kok nggak ini supplier ya, ngapain supplier tahu kan? Iya. Masa supplier? Diganti tuh orang gudang lah, orang gudang atau bagian penjualan ya. Atau pemilik misalnya kan. Bukan supplier ya. Oke ya. Yang ketiga, sering terjadi hilang atau rusaknya nota-nota dan pembukuan data. Nota-nota dan pembukuan. Rusaknya nota-nota dan pembukuan, nggak usah pakai data ya. Nota aja. Sering rusaknya nota dan buku apa ya? Buku pencatatan gitu ya, buku mencatat gitu. Tapi bukan data lagi ya. Itu di latar belakang. Nah, tentu nanti akan berpengaruh kepada rumusan masalah ya. Tentu kamu perbaiki juga rumusan masalah, kamu perbaiki pula hipotesa kan. Oke.
Ya, sekarang send inputnya lagi, input output. Oke, untuk input saya tidak akan menyoroti master ya. Saya akan langsung ke transaksi aja. Ketika ada orang servis, transaksi servisnya di mana? Pak. Ketika saya tidak akan di input ini, saya tidak akan menyoroti master ya. Tapi saya lebih ke transaksi. Untuk transaksi servis di mana? Misalnya saya servis, ini servis motor apa mobil nih? Mobil. Oke, misalnya saya servis mobil ya. Saya datang kan? Saya datang ke tempat Anda. Saya datang. Nah, ketika saya datang itu yang diinput apa? Nama customernya, nama customer sudah yang. Ya, cari nama customer. Ini ya. Ya, oke, sebentar ya. Ini untuk semua, all ya. Untuk semua, ketika mendesain minimalkan pakai combo box ya. Harus pakai browse. Karena combo box itu bisa digunakan untuk yang sifatnya statis ya. Yang tetap. Tapi kalau dinamis ya jangan. Ya. Contoh misalnya di Jayanusa kan prodi memang hanya 3 ya. Belum lama, belum bertambah gitu. Ya boleh combo box itu. Ya, tapi kalau yang lain harus pakai browse. Oke. Oke, sekarang ketika saya datang servis, ini yang diinput ya. Nama customer, tanggal, mekanik, spare part. Kok langsung ada spare part? Saya aja baru datang. Spare partnya belum tahu dong, diperiksa dulu. Iya nggak? Ya. Iya. Ya, itu salah itu. Ya, jadi harusnya pendaftaran dulu, pendaftaran servis terusnya. Ya, makanya ini juga untuk semua ya, untuk semua. Kalau kita merancang sistem itu, kita harus memikirkan proses bisnisnya. Ya, kita harus memikirkan batasan sistemnya. Jadi kayak servis seperti ini ya, tentu kita membayangkan, oh ketika orang datang servis, apa ya yang perlu diinput? Gitu. Tentu pendaftaran dulu. Nah, ketika pendaftaran kan nggak mungkin masukin spare part kan? Dicek aja belum gitu. Paling pendataan nama, BA motor, BA mobil gitu kan. Terus nanti keluhannya apa? Nah, masukin mekaniknya, boleh lah. Gitu. Nah, terus kan dikerjakan tuh oleh mekanik. Lalu dilaporkan, ini loh kerusakannya, ini jasanya. Lalu diinput ke transaksi servis. Begitu. Ya, Ramadhani Saputra. Ya, jadi ini desain transaksinya salah. Ya. Bahkan kalau menurut saya, kamu bisa menambahkan feature booking service kalau memang banyak orang yang booking. Jadi pelanggan bisa booking service dari rumah. Nah, dia bisa tahu tuh kapan ada yang kosong. Nah, dia datang jadi gitu. Ya, manfaatkanlah web itu. Ya, kita berbasis web tapi pemanfaatannya tidak ada gitu. Ya, salah satunya mungkin di sistem kamu ini pemanfaatan webnya adalah bisa service online gitu ya, bisa booking service. Sekarang kan banyak tuh service yang bisa booking. Kan mudah, cuma bikin satu form aja kok, satu form booking gitu. Nggak sulit ya. Oke ya, Ramadhani. Ya, terus lagi oke, itu ini. Sekarang kita loncat ke output deh. Ketika sudah selesai servis, ketika saya mau membayar, fakturnya seperti apa? Ini. Membayar
Service. Service A. Ini A. Ini nota servis ya, nama mekanik, kasir, spare part, harga, jenis servis. Kalau saya servis tanpa spare part gimana? Misalnya saya servis tapi nggak pakai spare part, ada kan? Memperbaiki rem misalnya, bersihkan karburator, itu kan nggak ada spare part. Makanya kalau mendesain faktur servis itu, Anda harus bikin dulu servis apa saja yang dilakukan, berapa biayanya. Baru di bawahnya spare part-nya. Ya, jadi ada dua, di dalam faktur itu ada dua bagian, servis, spare part, baru total di bawah. Begitu, ya. Oke, nanti untuk lebih detailnya, karena ini udah lewat ya, nanti akan saya buat di proposal yang kamu kirim. Cuma kamu salah kirim ya, kirim ke WA saya. Berbentuk Word. Ini untuk semua ya, proposal berbentuk Word, biar bisa saya edit. Ya, komentar. Oke, Ramadhani, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Nanti seluruh rekaman kita ini akan saya upload ya di YouTube supaya Anda bisa mengulang kembali kalau lupa apa kesalahannya. Ya. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ramadhani. Ini yang terakhir ya untuk hari ini. Terima kasih kepada audiens yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita akan ketemu lagi siang jam 1:30 ya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.